Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-8 ya. Sudah UTS. Nah, di pertemuan 8 ini hari ini kita akan membahas tentang securing information system ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa information system yang kita kenal sekarang ini atau internet gitu ya, itu pada dasarnya kan dibangun bukan apa namanya, bukan difikirkan dulu tentang security-nya ya, tentang keamanannya dulu kan. Tapi bagaimana ketika internet itu dibuat atau dibangun itu apa namanya, memikirkan bagaimana satu komputer bisa terhubung ke komputer yang lainnya gitu ya. Nah, jadi security untuk keamanan baru difikirkan belakangan gitu. Karena memang apa namanya, dibuat bagaimana mengkoneksikan satu komputer ke komputer yang lain dengan jarak yang jauh gitu ya. Nah, dengan perkembangan internet sekarang, internet digunakan berbagai macam apa namanya, kegiatan ya, dari sekarang e-commerce, terus bekerja, dalam bisnis, terus perbankan, main game segala macam menggunakan internet. Nah, yang menjadi persoalan sekarang muncul keamanan ya, keamanan menggunakan information system atau menggunakan internet ya, karena memang sekalinya kita sudah saya katakan bahwa ketika kita terhubung pada internet berarti kita terhubung ke ruang publik ya, yang ketika kita berada di ruang publik ya, orang bisa lihat, orang bisa tahu, orang bisa masuk juga sebenarnya ke sistem kita karena kita terhubung ke sistem yang lebih besar. Artinya uh, ada kemungkinan ya, orang juga ketika kita terkoneksi pada komputer orang gitu kan, kepada komputer server atau komputer yang lain, komputer lain juga bisa masuk ke komputer kita. Nah gitu ya. Nah itulah pentingnya apa namanya, security atau keamanan ya. Jadi apa namanya, siapa saja yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh, siapa dan lain sebagainya. Nah itu kan halnya berhubungan dengan security atau keamanan. Nah, saya rasa nanti itu ketika apa namanya, perang misalnya ya, kalau ada misalnya kalau ada perang secara mungkin di masa sekarang juga sudah ya, tapi memang belum belum terlihat, mungkin kita tidak merasakan karena mungkin di Indonesia kan masih belum semuanya menggunakan internet ya, atau menggunakan IoT lah. Nah, nanti ke depannya itu ketika misalnya apa namanya, negara-negara itu berperang misalnya, itu lebih perang itu lebih ke cyber uh, cyber war gitu ya. Jadi bagaimana ketika misalnya satu, katakanlah apa namanya, airport gitu ya, bandara dan lain sebagainya, ketika dia sudah menggunakan full misalnya menggunakan digitalisasi, menggunakan internet, menggunakan information system. Nah, itu ketika apa namanya, cyber war, ya udah aja tinggal misalnya matiin misalnya di apa namanya, bandara itu listriknya atau apanya, atau kacaukan sistemnya. Itu akan terjadi kekacauan gitu ya. Atau misalnya apa, di suatu kota PLTA-nya atau pembangkit listriknya dimatikan gitu atau segala macam. Nah, apa yang akan terjadi? Akan terjadi kekacauan di tempat tersebut gitu. Jadi, nah inilah cyber war ke depannya. Jadi, kalaupun nanti orang, kalau sekarang kan mungkin masih
kalau berperang ya berperang gitu ya, pakai tank, pakai eh, senjata dan lain sebagainya. Nah, mungkin ke depan kebanyakan yang itu juga yang yang bisa dilakukan adalah yang terjadi juga mungkin saat ini juga adalah cyber war gitu ya. Jadi perang menggunakan cyber gitu, karena sekarang ketika semua orang tergantung pada internet, ketika internetnya misalnya mati, rusak, nggak ada atau error, itu kan pasti orang akan menjadi susah atau bisa menjadi panik juga gitu ya. Nah ya, ini just Stuxnet uh, ada case-nya, ada Stuxnet, ada cyber warfare. Jadi ada beberapa kasus juga, bahkan kemarin-kemarin kan banyak sekali terjadi kan, misalnya data-data ya, data-data pengguna. Terus kemarin misalnya e-commerce juga kena juga gitu kan. Nah itu kan bahwa memang tidak ada yang 100% aman gitu ya. Bahkan sekelas FBI, CIA atau Amerika pun ya pernah kena gitu ya, kena sama dibobol hacker. Nah, makanya kita akan berbicara atau membahas tentang bagaimana kita mengamankan sistem kita atau information system kita yang kita gunakan ya. Nah, jadi memang kalau ini sih ya, kalau misalnya Anda pengen melihat seperti apa sih gitu ya, ya hacking atau tentang security, tentang hacking dan security itu yang mendekati yang benar-benar mendekati kenyataan gitulah ya, walaupun film tapi dia cara-caranya mendekati. Tadi ada juga yang saya iniin ya, tentang security, tentang hacking itu Who Am I ya filmnya. Nanti juga akan saya share juga lah di, kalau mau lihat atau mau, mungkin ada yang sudah pernah nonton ini Who Am I mungkin ya. Nah, itu tentang hacking gitu ya. Terus ada juga kalau yang serial itu ada serial Mr. Robot namanya. Nah, jadi itu memang itu lebih detail juga tentang hacking gitu ya. Jadi kalau mau lihat atau mau tahu seperti apa sih cara-cara orang hacking dan lain sebagainya, nah itu bisa nonton dua film itu, Who Am I sama Mr. Robot. Nah, kenapa kita harus tahu? Nah, karena nanti kita jangan sampai jadi korban gitu. Jadi kita bisa lebih hati-hati lagi gitu ya, karena orang bisa masuk komputer kita, masuk handphone kita itu bisa sangat mudah gitu ya. Jadi kita harus lebih lebih jeli lagi, lebih hati-hati lagi dan lain sebagainya, karena semakin banyak teknologi yang kita gunakan akan semakin mudah sebenarnya kita kena hack gitu ya, misalnya seperti itu ya. Nah, apalagi misalnya itu menyangkut tentang perusahaan ya. Kemarin Facebook aja pernah kena kan, sama dihack data-data usernya kan. Terus beberapa e-commerce di Indonesia ya pernah kena gitu ya. Nah itu memang kita nggak bisa apakah itu e-commerce, misalnya e-commerce A nggak melindungi data kita atau Facebook nggak melindungi data kita atau seperti apa. Ya nggak kayak gitu juga, mereka pasti, apalagi Facebook atau Tokopedia atau perusahaan-perusahaan besar pasti melindungi sistem informasi mereka gitu ya. Security-nya pasti lebih lebih hebat daripada perusahaan-perusahaan biasa lah gitu ya, kalau perusahaan-perusahaan besar. Nah, tapi kenapa bisa ke hack juga gitu ya, kenapa bisa sampai kena juga ya, karena memang setiap sistem nggak ada yang sempurna gitu ya. Jadi misalnya kayak hacker gitu ya, itu dia memanfaatkan celah ada
di sistem itu, ya namanya sistem ya, namanya buatan manusia, pasti ada celah gitu ya, ada kelemahan lah. Nah, kelemahan dari sistem itulah yang dieksploitasi, di apa, jadi jalan masuk untuk hacking gitu ya. Jadi biasanya hacker itu mencari kelemahan-kelemahan dalam satu sistem agar dia bisa masuk dari situ gitu ya, dari yang lemah itu gitu ya. Nah, jadi seperti kemarin ya, Tokopedia, terus berapa apa ya, itu kena ya, hacking. Nah, apakah Tokopedia tidak melindungi? Ya melindungi pastinya gitu ya, data-data penggunanya. Karena kalau tidak melindungi ya pasti apa namanya, akan ditinggalkan oleh penggunanya ya. Nah, itu bisa terjadi ya, bisa saja gitu ya. Dan apa namanya, kita tidak bisa apa namanya 100% aman. Bahkan kita saja di dunia nyata kan, misalnya kita di rumah, ya kita tidak, sebenarnya tidak 100% aman. Kita sudah pakai apa namanya, digembok misalnya, terus pakai kunci, terus segala macam, dipakai teralis atau segala macam, ternyata bisa kemalingan juga. Nah, bisa aja kan gitu ya, walaupun kita sudah pakai security atau pengamanan yang ketat misalnya di rumah kita gitu ya. Kalau kena apa namanya, misalnya si pencurinya lebih pintar juga, ya bisa saja. Nah, itu juga sama dengan di dunia mata, apa, di dunia maya ya, seperti itu. Nah, jadi eh, itu tadi, kita hanya bisa, kalau kayak di rumah lah ya, eh, pagar dikunci, pintu dikunci, jendela dikunci, pakai CCTV dan lain sebagainya. Walaupun misalnya ternyata kita sudah pakai segala macam security, ternyata masih ada yang bisa nyuri ke rumah kita, ya memang berarti pencurinya itu adalah pencuri yang katakanlah hebat gitu ya. Dia bisa apa namanya, walaupun sudah banyak security-nya, dia masih bisa masuk misalnya ke rumah kita. Nah, tapi kan dengan berlapisnya security itu, artinya ketika misalnya katakanlah ada pencuri, dia bisa nerobos apa namanya, pagar, ada security kedua kan, misalnya ada apa, pintu dikunci, terus dia bisa apa namanya, ini kunci masih ada CCTV atau apa segala macam. Nah, itu yang sebenarnya kita bisa lakukan. Kita bisa membuat apa namanya, pertahanannya atau apa, keamanannya berlipat aja gitu ya, precautionnya gitu ya. Tapi apakah itu 100%? Ya tidak ada yang 100% ya. Nah, eh, apa sih yang apa namanya, dicari oleh hacker-hacker ini misalnya ya? Biasanya itu data gitu ya. Karena kita sudah bahas bahwa yang paling berharga di apa namanya, di saat ini gitu ya, di zaman digital ini adalah data. Data pengguna, data usernya, atau data perusahaan dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu nanti terus diapain kalau si hacker ini sudah misalnya, atau orang yang ngambil data ini mau diapain? Ya dia bisa menggunakan data itu untuk penipuan, atau untuk pemerasan, atau dia jual lagi data itu ke pihak-pihak yang membutuhkan gitu ya. Nah, gimana caranya untuk menghindari lah atau memperkuat gitu ya. Jadi minimal ya kita harus mengupdate sistem, apa namanya, sistem sistem kita lah gitu ya. Jadi kalau ada update harus diupdate, karena biasanya update itu kan dia ada update security, ada update kebaruan. Kalau kita menggunakan katakanlah software yang lama dan lain sebagainya, nah itu biasanya apa namanya, ada apa namanya, biasanya si hackernya sudah bisa cari kelemahannya gitu ya. Nanti biasanya kalau ada update, nanti update itu dia menutupi kelemahan itu. Nah, bahkan kan kalau Google juga misalnya, atau perusahaan-perusahaan lain juga misalnya kayak Google,
dia biasanya suka menyelenggarakan misalnya kayak kontes lah gitu ya. Nih siapa nih misalnya yang bisa menemukan celah keamanan dari Google Chrome misalnya ya. Nah nanti itu tuh hacker-hacker itu apa namanya nyobain misalnya kalau bisa menemukan ke apa celahnya gitu ya, keamanannya, nanti Google ngasih imbalan berapa gitu ya. Nanti nah itu diperbaiki lagi sama Google, oh ini apa celahnya di sini, perbaiki lagi gitu ya, ini lagi gitu ya. Nah itu kalau itu apa hacking yang apa namanya ya bisa dinamakan white hacking gitu ya. Jadi menghack tapi tujuannya yaitu tadi mengetes suatu sistem dan lain sebagainya, tujuannya tidak merusak gitu ya. Nah kayak password ya, dan memang itu hal-hal kecil yang mudah yang harus kita apa namanya bisa di ini ya, ketika menggunakan password jangan password yang susah di apa yang mudah ditebak ya, karena yang pertama misalnya hacker atau orang-orang yang ini lakukan itu adalah nebak dulu ya, karena biasanya kita menggunakan password ya, tanggal lahir, tanggal jadian, alamat rumah atau yang lain sebagainya yang mudah kita ingat gitu kan. Nah itulah yang ketika kenapa misalnya akun Google kehack, terus Instagram, Facebook segala macam bisa dapat juga gitu ya sama si hackernya ya, karena mungkin kita pakainya apa namanya passwordnya sama gitu kan, jadi uh, bisa masuk ke semuanya. Nah jadi ini ya security ya, kita bagaimana ada prosedur, ada apa measure gitu ya, ada keamanan tambahan agar apa namanya tidak ada yang bisa masuk tanpa apa namanya akses yang resmi gitu ya. Jadi orang-orang yang hanya punya akses yang bisa masuk ke sistem informasi tersebut gitu ya. Katakanlah Iglesias misalnya ya, ya itu kan kalau yang mau masuk ya pasti yang harus punya akunnya kan. Kalian mahasiswa punya akun Iglesias bisa masuk, saya punya akun Iglesias bisa masuk. Nah yang tidak punya akun Iglesias maka dia tidak akan bisa masuk gitu. Jadi ada security-nya gitu ya. Nah misalnya, nah ini kita lihat dulu, ini baru baru kemarin lah gitu ya, nih ada apa namanya sebelum kita masuk ke ngebahas tentang apa namanya ini kan tentang perusahaan gitu ya, tapi sebenarnya memang hampir sama gitu ya, perusahaan sama uh, user pribadi gitu kan. Apa namanya untuk security sih kebanyakan hampir sama gitu ya masalahnya. Nah saya kemarin lihat berita misalnya ada ini ada challenge ya di Instagram. Nah ini challenge-nya itu apa macam-macam ya, ada tunjukkan misalnya apa namanya apa namanya nama panggilan misalnya ya, terus apalagi ya foto KTP dan lain-lain. Nah itu adalah salah satu cara si hacker itu mengumpulkan data kita. Nah jadi kalau kalian ikutan challenge-challenge kayak gini misalnya, atau kalian mengisikan data-data informasi, ini kan informasi eh, tentang diri kita kan gitu ya, yang harusnya jangan di share di online gitu ya, semua orang jadi tahu, atau kita kasih ke si hacker. Jadi eh, sebenarnya orang kena hack itu ya, itu hampir 80 atau 90%, 90% kalau nggak salah, itu adalah kesalahan si orangnya. Jadi bukan karena sistemnya, wah ini sistemnya nggak apa ya, nggak bagus misalnya, nggak, karena kita yang ngasih datanya gitu ke si hacker itu gitu ya, ke orang lainnya gitu ya. Nah jadi sebenarnya salah kita, 90% itu salah kita. Jadi kayak kita lihat ya, nih ada beritanya, kita lihat dulu.
eh ya ini berita dari apa namanya, PR ya, pikiran rakyat. Nah, kita lihat dulu, bentar ya. Nah, ini kita lihat di sini, mana mana. Nah, ini ya, kita lihat di sini. Ini kemarin sudah ini juga ya beritanya. Di sini ada apa namanya, challenge seperti itu. Nah, ini bentar ya, saya lihat dulu. Oke. Nah, ini oke, yes. Oh ya. Nah, oke. Saya bisa. Oke. Nah, oke ya. Kita lihat nih. Instagram merupakan salah satu media sosial yang digemari banyak masyarakat di dunia, terutama dengan jumlah fitur-fitur yang selalu diperbarui secara berkala. Selain untuk mengunggah gambar atau video, Instagram saat ini bisa digunakan untuk melakukan permainan lain. Salah satu permainan yang ada di fitur Instastory milik Instagram saat ini yaitu dikemas dalam bentuk challenge. Terdapat fitur balasan Anda di Instastory yang jika ditelaah terdapat banyak challenge untuk pengguna Instagram. Namun, pengguna Instagram harus menggunakannya dengan hati-hati untuk fitur tersebut. Pasalnya, jika tidak berujung ke penipuan yang akan merugikan secara material. Beberapa challenge yang ada di fitur tersebut yaitu seperti mengunggah foto prewedding, makanan, atau sejenisnya. Ada beberapa challenge yang bisa menimbulkan penipuan, yaitu nama panggilan, tanda tangan, hingga nama gadis ibu kandung. Nah, ini contoh yang kemarin ya, ada challenge seperti bayangkan ini tuh 721.000, ya kan, K itu kan ribu ya, jadi 700 ribuan orang sudah apa namanya, ikutan. Nah, kenapa sih ini apa namanya jadi apa namanya salah satu kenapa kita jangan ikutan seperti ini, karena nanti itu kita bisa di apa namanya, nanti ada orang yang ini bisa data kita bisa digunakan, misalnya apa namanya, nama panggilan kita siapa gitu kan, jadi nanti si orangnya, si penipunya akan pakai nama panggilan itu, jadi kayak oh ini mungkin orang yang kita kenal kan gitu, jadi misalnya orang yang kenal kita dekat misalnya ya, apa namanya, tahu nama panggilan kita apa gitu kan, oh jadi ini bisa dipercaya, padahal itu penipu gitu kan. Nah, dari mana dia tahu? Ya dari sini, ya karena Anda ngasih tahu dia gitu kan. Nah, jadi bukan karena kepintaran si hackernya dan lain sebagainya, ya karena Anda ngasih tahu gitu ya. Nah, kita teruskan dulu beritanya. Nama panggilan sangat bahaya untuk dipublikasikan karena bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menipu Anda, mengingat tidak semua pengikut adalah orang yang kita kenal. Begitu pula dengan tanda tangan, yang akan menyebabkan terjadinya pemalsuan dari orang-orang yang tidak bertanggung. Nah, ini tanda tangan gitu kan, ya ngapain juga gitu kan, challenge tanda tangan, ini kan aneh juga. Nah, ini makanya kalian harus sangat berhati-hati, harus kritis, jangan apa namanya, wah ini karena challenge, oh lagi ramai nih ikutan gitu kan. Nah, nantinya nih bisa apa namanya, ya nanti kalau tanda tangan Anda ya nanti dia bisa palsukan kan, oh ini tanda tangannya gitu kan. Nah, itu bisa jadi Anda jadi apa namanya, ya korban penipuan dan lain sebagainya ya. Tanggung jawab dan membuat kerugian bagi kita yang mempublikasikan tanda tangan.
Sementara itu, terkait nama gadis ibu kandung akan menyebabkan peretasan data, terutama di bank. Peretasan data tersebut bisa berujung ke pencurian uang atau barang berharga lainnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi eh ya itu tadi ya, sangat apa namanya, kita harus sangat hati-hati gitu ya. Jadi di situ saja kemarin saja sudah ada beberapa korbannya gitu ya. Nah, ini kan makanya saya kemarin juga mengingatkan tentang literasi digital lah gitu ya, bahwa apa namanya, di kemarin saya bikin penelitian itu tentang security ya, communication security. Jadi ya memang yang harus diperbanyak adalah literasi teknologi atau ya literasi digital gitu ya. Karena apa? Ini di kita saja, di Indonesia saja itu yang aktif menggunakan internet itu ada 170 juta orang ya. Jadi apa namanya, kita di Indonesia itu punya populasinya 270 juta orang yang aktif menggunakan internet lah ya. Itu ada 170 juta orang. Nah, dengan orang sebanyak ini, artinya ketika orang masuk pada menggunakan internet ya, menggunakan sosial media, menggunakan internet dan lain sebagainya. Nah, ini kan ada rulesnya, ada apa yang apa namanya, sering kali gitu kan kita tidak apa ya, kita masuk ke suatu, katakanlah suatu hal yang baru tanpa dibekali eh, apa yang boleh, apa yang tidak, bagaimana caranya atau dan lain sebagainya. Tak ada apa, bukan nggak ada guide-nya, tapi apa ya, dari penelitian saya itu persepsi pengguna ya, pengguna internet itu bahwa internet itu adalah suatu apa ya, tempat yang bebas lah gitu ya. Nah, makanya kan di kita saja di Indonesia kan kita punya undang-undang ITE ya, informasi dan transaksi elektronik. Nah, kebanyakan orang itu tidak tahu tentang undang-undang ITE ini gitu ya. Jadi sudah banyak sekali kasus polisi menangkap orang terkait undang-undang ITE karena melanggar undang-undang ITE. Dan saya yakin kebanyakan dari orang-orang itu tidak tahu tentang undang-undang ITE karena persepsinya masih bahwa internet itu adalah tempat yang bebas gitu ya. Jadi saya mau ngapain aja bebas, saya mau ngatain orang, orang mau apa gitu kan bebas gitu ya. Nah, itu yang jadi apa namanya, yang jadi permasalahan ya, karena nggak bebas gitu ya. Nah, selain ada undang-undang ITE, nah itu kan ada juga cybercrime gitu ya. Ada kejahatan-kejahatan yang bisa dilakukan di oleh orang-orang di internet gitu ya. Nah, ini memang ketika kita terkena suatu kejahatan di internet itu lebih susah ya, lebih susah di, ya maksudnya ditangkap, dilacak polisi di ini, daripada apa namanya, kejahatan-kejahatan di dunia nyata gitu ya. Jadi nah ini yang makanya kita harus sangat aware, sangat waspada gitu ya, karena ketika kita jadi korban gitu ya, itu eh, apa namanya, ya akan lebih susah gitu ya kalau kita mau nangkap si pelakunya atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, makanya kita harus sangat hati-hati gitu ya. Nah, eh, biasanya hacker itu pakai apa saja ya. Jadi biasanya ada beberapa cara ya yang tradisional, yaitu dengan menanamkan virus atau worm ya. Jadi
kenapa sih orang pakai virus? Misalnya yang kemarin ada yang sempat ini ya, agak lebih apa, eh, ransomware ya. Jadi apa namanya, ketika kita misalnya kena ransomware, itu semua data-data di komputer kita itu akan terkunci ya. Dia akan minta tebusan kalau apa namanya, kalau tidak bayar misalnya, nanti apa namanya, datanya akan hilang atau nggak akan bisa dibuka dan lain sebagainya. Nah, kalau data-datanya nggak berharga sih, bodo amat kan ya. Tapi kalau kita misalnya Anda kena misalnya ya, terus Anda lagi skripsian, kebayangkan, kebayang nggak? Misalnya Anda udah bab 5, terus kena ransomware itu, kebayang nggak Anda misalnya nggak punya backupnya, nggak punya apa, Anda harus nyusun lagi dari bab 1 sampai bab 5, kan malas banget kan ya. Nah, itu data bagi Anda, data skripsi itu penting kan gitu ya. Nah, apalagi bagi perusahaan gitu ya. Nah, apalagi bagi perusahaan itu sangat penting. Nah, itu jadi ada yang masuk melalui virus atau bisa juga disebut worm ya. Jadi ya dia apa namanya, ya masuk ke sistemnya ya. Jadi kadang misalnya gini, kadang kalau kita lagi browsing lagi apa ya, suka ada ya di handphone atau apa, oh ini ada komputer Anda terdeteksi ada virus, segera misalnya download apa namanya, download si ini ya, download di sini untuk apa namanya, menginstal antivirusnya. Nah, sebenarnya yang ada download itu bukan antivirus, yang Anda download dan instalkan itu adalah virusnya gitu ya. Jadi sebenarnya bukan si hackernya yang jago, karena Anda yang nginstalin virusnya gitu kan. Jadi si apa namanya, ketika sudah diinstalin virusnya, ya artinya si program apa namanya, si program yang dari si hacker itu, ya dia nanti ketika sudah ada virusnya dia bisa masuk ke komputer Anda gitu ya. Nah, itulah kenapa 90% orang kena hack itu ya karena kesalahan si usernya sendiri gitu ya. Terus ada yang ya theft atau fraud, yang ngambil gitu kan, kayak ngambil data-data gitu ya. Ada yang memang hanya vandalism, jadi dia merusak sistemnya jadi error gitu kan. Ada, jadi tidak semua juga nyuri data, tidak semua ini ya gitu. Tapi ada, kadang-kadang ada beberapa yang apa namanya, uh, ya ada yang pengen ini saya bisa nih misalnya ngehack ini atau segala macam. Terus ada denial of service attack, DDoS misalnya ya. Jadi biasanya kalau kita menginstalkan software-software yang tidak jelas gitu ya atau segala macam, nah itu sebenarnya komputer kita itu bisa di apa, atau biasanya bisa jadi zombie komputer atau botnet gitu ya. Jadi uh, komputer kita itu bisa kayak di remote gitu ya, sama si hackernya yang sudah nanamin misalnya virusnya atau programnya masuk di komputer kita. Jadi misalnya kayak apa, serangan DDoS ya, denial of service. Misalnya ini adalah komputer server gitu ya. Komputer server dia hanya bisa menanggung apa misalnya apa namanya, kayak misalnya Facebook lah. Facebook dia bisa menerima katakanlah 1 juta koneksi misalnya ya, si komputernya 1 juta koneksi, orang apa menggunakan mengkoneksi pada dia secara bersamaan 1 juta. Nah, kalau misalnya ada 2 juta koneksi yang masuk ke dia, artinya dia akan
bingung kan, akan keberatan, nanti dia akan hang gitu ya. Jadi websitenya tidak akan bisa diakses, websitenya akan down. Nah, gimana membuat 2 juta orang semuanya langsung mengakses dalam waktu yang bersamaan? Nah, itu pakai denial of service. Jadi walaupun kita misalnya komputer saya tidak mengakses Facebook, tapi saya sudah kena virus itu, si hackernya bisa menggunakan komputer kita untuk agar komputer kita itu mengakses ke Facebook gitu, walaupun kita tidak mengakses ke Facebook. Jadi dia menggunakan komputer-komputer yang terhubung kepada internet, yang dia sudah bisa remote gitu kan, untuk dia bisa mengkoneksikan ke Facebook. Jadi banyaklah orang yang mengakses Facebook secara bersamaan, dan artinya servernya akan down gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nah, internet itu adalah punya vulnerabilitiesnya atau kelemahannya ya, karena memang ini kan open to everyone ya. Jadi semua orang kan bisa masuk ke internet, misalkan punya koneksi kan gitu ya. Jadi artinya ketika kita masuk pada internet, siapapun bisa masuk ke komputer kita juga, karena kita masuk ke komputer orang kan. Kita ngakses website ya, kita ngakses ke server kan. Kita ngakses apa, kita masuk ke komputer apa. Nah, artinya ketika kita masuk ke internet, yang lain juga bisa masuk ke komputer kita, seperti itu ya. Nah, jadi ya vulnerable ya. Jadi ya makanya gimana agar orang nggak bisa masuk, atau bukan nggak bisa masuk ya, atau jadi susah kalau dia mau masuk ke komputer kita. Nah, salah satunya kan kalau kita nggak ngerti-ngerti amat gitu kan, kita harus punya kunci kan, punya security. Salah satunya pakai internet antivirus gitu ya. Nah, antivirus juga saya lihat kebanyakan ini yang memang saya rasa seringkali sebenarnya kalian juga gitu ya. Seringkali saya tanya ke teman, saya lihat ke teman-teman yang lain dan lain sebagainya. Ini yang belum saya rasa belum ngeh bahwa di internet itu nggak aman. Maka kita harus misalnya, kalau walaupun kita wah ini saya gaptek nih, saya nggak tahu pengetahuan tentang tentang security, tentang apalah, minimal kita harus menggunakan antivirus pertama ya. Nah, karena banyak orang Indonesia menganggap atau kadang suka malas juga menggunakan, jadi antivirusnya itu seadanya. Jadi banyak sekali misalnya kayak antivirus yang kayak yang gratisan, kayak Smadaf ya atau apa gitu. Itu yang namanya gratisan itu ya, maksudnya ya hanya standar lah. Dia nanti yang ini kalau ada virus dia ini gitu ya, di clean. Tapi bukan hanya virus aja kan yang kita lindungi gitu ya. Nah, misalnya saya juga menyarankan adalah menggunakan antivirus yang berbayar, karena selain dia menjadi antivirus, dia punya fitur-fitur yang lain. Kalau untuk yang berbayar ada fitur VPN, ada fitur secure bankingnya, terus firewall dan lain sebagainya. Jadi biasanya yang berbayar itu lebih komplit lah fungsinya gitu ya. Dan saya rasa nggak terlalu mahal ya untuk sekarang dibandingkan dengan security yang akan kita dapatkan gitu. Jadi harganya saya rasa untuk setahun aja itu ada yang dari 80.000 sampai 100 berapa lah gitu ya, lisensinya gitu. Jadi nah itu yang harus kita gunakan gitu kan. Kalaupun kita nggak tahu, nah itu jadi nanti dia akan otomatis untuk memproteksi kita ketika kita surfing. Kalau ada misalnya website yang mencurigakan, yang ini itu akan langsung dia blok gitu ya. Nah, jadi kita lebih aman walaupun kita nggak tahu tentang misalnya tentang
apa namanya tentang security atau dan lain sebagainya. Walaupun kita gaptek, tapi dengan adanya program antivirus yang bagus, ya kita akan lebih terbantu lah gitu ya. Orang lain juga atau hacker juga tidak akan mudah masuk ke komputer kita gitu ya. Nah, biasanya selain itu kan misalnya kayak hacker juga kan, ketika dia harus masuk pada satu sistem, apalagi sistem itu perusahaan-perusahaan besar, itu pasti akan sangat susah gitu. Atau misalnya katakanlah dia mau ngehack akun Anda, misalnya akun Instagram ataupun kalau dia dia mau tahu kan, dia bisa ngehack ke katakanlah ke Facebook atau ke Instagram servernya. Tapi kan itu nggak mudah ya, keamanannya pasti berlipat-lipat gitu ya. Nah, jadi salah satu yang sering terjadi adalah menggunakan social engineering, yang dihack bukan sistemnya tapi orangnya. Nah, ini kita kita lihat nih salah satu contoh dari yang namanya social engineering gitu ya. Jadi social engineering ini adalah rekayasa sosial. Jadi kita dikondisikan atau membuat rekayasa agar Anda memberikan informasi-informasi yang dia butuhkan ya. Oke, kita lihat ya. So I invited a few of the world's best hackers to try to hack me and show me where my vulnerabilities are. And now I'm going to meet them in Las Vegas for DEF CON, the biggest hacker convention of the year. They're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection. Do you want to do a sample phishing call? What's phishing? Phishing is voice solicitation, and basically what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack. Let's do it. Okay. Who are you going to call? Maybe I'll call your cell phone provider and see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm going to spoof from your number, so it's going to look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. My husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome. In just 30 seconds, At gmail.com? Jessica gets access to my personal email address. Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Shh. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account. Jess uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127. to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry, so there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right, thank you. Holy shit. So they just gave you access to my entire cell phone account. You're gonna have to go on and change your password now because it's Jess, my name. And all it took was a crying baby and a phone call. Yeah. Nah, itu contoh ya. Jadi bagaimana dalam 2 menit saja itu dia bisa mengganti password segala macam ya, account. Itu bukan sistemnya yang dihack kan, tapi orangnya yang dihack gitu kan. Nah, itu yang namanya social engineering. Jadi
hanya dengan kayak tadi saja dia tahu nama panggilan Anda, tempat Anda lahir, segala macam ya. Nah, itu bisa digunakan untuk hal-hal seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi, nah ini apalagi zaman sekarang, kemarin saja waktu minggu kemarin lah gitu ya. Saya juga dapat apa namanya? Ada yang ini apa nelpon gitu ya. Ini siapa gitu kan. Eh, terus dia bilang, ya ini Pak, saya dari aplikasi A gitu ya. Ini Bapak dapat hadiah Pak. Ini mau langsung dikirim aja Pak, dapat apa gitu ya. Kemarin tuh handphone atau lab. Bapak bisa milih mau dapat apa katanya. Mau dapat handphone, mau laptop, nanti kita akan langsung kirimkan hadiahnya tanpa ongkos kirim langsung ke rumah Bapak. Nah, jadi kan kalau orang yang apa ya, yang tidak berpikir secara jernih gitu ya, maksudnya saya nggak ikut apa-apa, misalnya kayak undian atau kan itu sekarang banyak kan, Anda dapat undian sekian, apa namanya, menang undian misalnya dapat hadiah dari apa gitu ya, undian apa, berapa ratus juta misalnya. Nah itu kan apa namanya, kalau kita tidak menggunakan logika, kok saya tidak ikut undian bisa menang, itu kan aneh banget, nggak mungkin gitu kan. Saya nggak ikutan suatu undian misalnya ya, satu program terus jadi menang, ya aneh, nggak mungkin gitu kan. Nah terus biasanya kalau sesuatu itu sangat too good to be true lah gitu ya, sangat, ini misalnya saya udah anehnya, misalnya yang pertama, Bapak bisa milih hadiahnya. Lah, enak banget kan? Bisa milih hadiahnya. Mau handphone atau laptop katanya. Mana ada? Walaupun misalnya orang misalnya kayak apa namanya? Kayak bener-bener undian gitu ya. Apa misalnya dia Anda misalnya ya, kita misalnya kalau yang asli gitu kan. Kita undi buat pemenang handphone. Ya kalau Anda dapat handphone ya udah dapat handphone. Akan bisa dapat jadi apa namanya, pilih saya udah punya handphone, saya perlu laptop atau saya perlu mobil, ya nggak bisa, ya dapatnya itu ya itu kan gitu ya. Nah ini dia bilang, apa namanya, Bapak dapat apa namanya, laptop atau handphone boleh milih katanya, terus nanti kita akan segera ini kita ada WhatsApp katanya Pak, nanti itu nanti apa namanya, ketik ya gitu. Nah itu sudah, kalau kita nurutin, nah itu sebenarnya itu kita lagi di apa namanya, social engineering itu gitu ya. Jadi ya kita diarahkan untuk apa namanya, nanti dia bisa masuk ke handphone kita dan lain sebagainya. Jadi ya udah aja saya mainin lagi gitu ya. Aduh nggak bisa nih gitu. Ini saya masa masa lagi nelpon terus pencet-pencet ini WhatsApp gitu ya. Saya nggak punya kuota atau apalah gitu ya. Jadi saya mainin aja gitu ya. Nah karena itu ya itu sering terjadi gitu. Saya juga eh, beberapa kali lah ada apa seperti itu gitu ya. Jadi walaupun beda-beda lah cara scammingnya. Nah itulah makanya kita harus tahu, ketika kita sudah tahu wah ini biasanya modusnya kayak gini 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 gitu ya. Jadi kita sudah ya sudah tahu lah. Jadi pertama mereka pasti apa namanya, ininya nawarin ke kitanya yang sesuatu yang pasti yang ini ya apa, yang menang hadiah lah, menang apa yang ya kalau kata saya itu nggak masuk akal lah ya, too good to be true gitu ya. Apa namanya, nggak ngapa-ngapain atau kita nggak apa tiba-tiba dapat hadiah atau dapat undian dan lain sebagainya, itu kan ya, aneh lah. Kita harus berhati-hati gitu ya. Jadi jangan sampai kita
tertipu ya, karena itu modus-modus penipuan. Jadi nggak mungkin lah apa namanya perusahaan atau, tapi kalau yang resmi ya kita harus cari ini resminya ya. Apa namanya, misalnya di, biasanya kalau di official account atau segala macam, kalau informasi itu dari situ itu bisa berarti itu benar gitu. Jadi tidak semua juga ini, jadi kita harus benar-benar literate gitu ya. Nah ini kan apa namanya, saya rasa yang harus diperhatikan lah gitu ya, walaupun misalnya kita ini memang lagi ini untuk perusahaan ya, security perusahaan, tapi sebenarnya hampir sama lah gitu ya. Bahwa seperti saya katakan bahwa kita ada 170 juta orang dan pasti setiap tahun terus meningkat pengguna internet di Indonesia, yang artinya orang tua kita, saudara kita, bahkan anak saya pun kan sudah pakai internet gitu ya. Nah itu yang harus kita edukasi gitu ya, harus kita kasih tahu bahwa apa sih yang boleh, apa yang tidak gitu ya. Jadi saya pun ke anak saya, ini boleh, ini tidak gitu ya, nggak boleh gini ya, nggak boleh apa yang boleh, apa yang tidak, dan harus seperti apa gitu ya. Nah itu apa ya, itu yang harus kita ini kan gitu. Jadi nah ini juga saya berbagi pengalaman sedikit gitu ya. Jadi apa namanya, anak saya itu kan ada game anak ya, itu namanya Roblox ya gitu. Jadi ya game online lah gitu ya. Nah terus apa namanya ya, di situ kan ya kita bisa ketemu dengan orang user lain lah gitu ya, user lain apa namanya ya, karena memang waktu dulu gitu ya, dia ya karena baru gitu kan, dia masih polos gitu kan, walaupun saya juga kadang-kadang suka dampingin main gitu ya, bareng-bareng agar ya apa namanya ya bisa diarahkan ini boleh atau ini tidak dan sebagainya. Nah terus eh, apa namanya, ada yang apa namanya, jadi dia itu punya apa sih, game apa gitu, Roblox apa, saya pet gitu ya, pet gitu ya. Jadi dapat pet gitu ya yang lumayan bagus, terus sama orang itu di scam lah, ditipu gitu ya, dipinjam tapi nggak dibalikin lagi gitu ya. Nah itu terus ya dia nangis gitu kan. Nah terus ya saya bilang, nah apa namanya, kan di game itu bisa trade gitu ya, antar user itu trade, misalnya mau trading petnya atau apa gitu ya. Nah saya sudah bilang bahwa ini nggak semua orang di apa namanya di game itu baik juga dan lain sebagainya gitu kan. Ada orang-orang yang jahat juga, ada yang penipu gitu kan. Nah makanya harus hati-hati gitu kan. Nah eh, seperti itu gitu ya. Jadi saya udah katakan anak saya untuk hati-hati. Jadi ketika dia main lagi, udah nggak apa-apa, main lagi. Nah dia main lagi, misalnya dia trade, nanti misalnya liatin ke saya, wah ini nge-trade ini gitu ya, ini mau nggak di trade ini atau segala macam. Jadi dia ngomong dulu ke saya, gimana ini, oh ini jangan jangan di trade, nanti biar dia itu dulu gitu segala macam. Nah artinya kita sudah ngasih ngasih tahu, artinya dia jadi lebih aware gitu kan. Sekarang dia sudah aware, oh ini misalnya scam, kalau scam biasanya seperti ini gitu ya dan sebagainya. Dan dia sudah jadi sudah tahu lah gitu ya, kalau misalnya dia apa namanya apa, kalau orang udah nanti pinjam dulu atau segala macam, dia udah tahu wah ini mah scam gitu kan atau segala macam. Jadi dia sudah tahu. Nah itulah yang harus kita ini kan gitu ya. Ada mungkin Anda punya adik atau punya saudara atau segala macam ya, karena apa namanya, ini bagian dari digital literasi gitu ya, yang artinya masuk juga kan pada security gitu ya. Artinya kita tahu nantinya ketika kita sudah tahu
apa saja sih yang biasa dilakukan oleh hacker atau oleh orang-orang yang penipu, trik-trik yang biasa digunakan. Ketika sudah kita tahu kan kita bisa lebih hati-hati gitu ya. Nah, ini sebenarnya lebih banyak lagi bahasannya ya. Nah, cuman secara garis besar sih itu gitu ya. Jadi bahwa tidak setiap sistem itu pasti punya kelemahan ya. Jadi tidak ada sistem yang benar-benar aman. Pasti ada ada kelemahan, ada celah. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya memproteksi agar kita lebih aman aja gitu ya. Kalau misalnya salah satunya itu kita ya pakai, kalau kita nggak ngerti-ngerti amat, pakai antivirus lah gitu ya. Saya juga di handphone itu pakai, terus di laptop juga pakai yang usahakan kalau bisa sih yang berbayar ya. Karena kenapa yang berbayar? Karena fiturnya akan lebih banyak gitu ya. Karena yang berbayar fiturnya bukan hanya antivirus aja, dia ada secure untuk bankingnya atau secure connection dan lain sebagainya gitu. Jadi akan lebih aman lah kita kalau pakai seperti itu gitu ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan.